Salah satu hal yang paling memalukan adalah di saat kita sedang mengatakan sesuatu yang kita yakini dengan percaya diri, lalu tiba-tiba ada orang yang mematahkan keyakinan tersebut dengan bukti-bukti dan fakta yang memang tidak bisa disangkal sama sekali. Misalnya saja, saya dengan yakin mengatakan suatu hal. Contohnya seperti ini. Polisi nggak mungkin ngasal nuduh orang lah. Alhamdulillah saya merasa senang dan bahagia karena Peggy tidak terbukti bersalah. Polisi nggak mungkin asal tangkep. Kapolresta Malang Kota bersama Kasat Res Narkoba dan 4 anggotanya meminta maaf atas kejadian salah tangkap terhadap seorang perwira TNI AD. Polisi nggak mungkin malas-malasan ngurusin kasus lah. 8 tahun berlalu ada 3 orang tersangka yang tak kunjung ditangkap. Polisi nggak mungkin tega mengalihkan kesalahan lah. Penyebab terjadinya kecelakaan yang menyebabkan penyebabnya adalah ini sendiri namanya Muhammad Hasan sendiri. Jadi penyebabnya Muhammad Hasan sendiri. Bisa terbayang mungkin apa yang saya rasakan apabila hal ini terjadi. Di era digital ini bisa sangat beresiko saat kita mengutarakan suatu hal dari sebuah spekulasi yang kita pikir benar apabila tanpa bukti. Bahkan apabila saya mengatakan polisi nggak ada yang benar, boom, ternyata ada. Nah, dikala masih ada polisi-polisi yang benar ini, mengapa band Sukatani yang membuat lagu Bayar sebagai aspirasi mereka dan kritikan mereka untuk kepolisian banyak menuai pujian dari masyarakat? Banyak masyarakat yang mendukung. Seperti si lagu tersebut memang terasa mewakili dan relate dengan kebanyakan masyarakat. Bahkan saat saya mendengarkan lagu tersebut, saya sempat kepikiran yang ada di kepala polisi itu cuman dari banyaknya pujian dan dukungan kebanyakan masyarakat untuk lagu Bayar tersebut. Tentu saja ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi masyarakat yang awam mengenai dari 100% anggota kepolisian, berapa persenkah polisi yang bersih dan benar? Dan berapa persen juga yang mencoreng reputasi kepolisian dari bukti-bukti yang ada di media sosial? Dan sialnya bukti-bukti tersebut gak sedikit. Pas saya ke polisi, itu kalau ke pelakunya mau kabur ke Surabaya. Saya nggak ada buat nafas, saya mau buat tugas. Tapi saya harus tangkap aja sendiri sama. Kantor polisi mesti jam 2 tank baru bisa bekerja. Istri saya dari tadi melapor di sini tidak ada ditanggapi. Tengok, lihat ini, mereka tidak menangani, mereka tidak mau menerima laporan kami. Ya saya salah apa lo, Dan? Saya salah apa? Satu sama kau. Udah, pegang begitu, Dan. Bukan begitu, kenapa? Saya apa? Kamu tidak pakai sabuk pengaman, ya? Bapak menunggu saya bawa sabuk, ya? Hei, Pak! Sabuk ini sabuk! Bapak menunggu saya bawa sabuk! Aku ya seorang yang teliti, sudah tentulah si kibidi-bidi. Bom bom bom, yes, si kibidi-bidi, si bom bom bom, yes, aku ya bidi-bidi. Bom bom. Kalau menurut saya, setelah saya lihat liriknya dari awal sampai akhir ya, tidak ada ujaran kebencian sebenarnya, tidak ada makian untuk polisi ya, tapi ini adalah sebuah kritik. Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Saya Muhammad Sifarti, sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Cita Indriati, sekali lagi mohon maaf. Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul Bayar dari lagu Bayar Polisi. Dengan ini saya menghimbau kepada semua pengguna media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar dari lagu Bayar Polisi agar menghapus dan menarik semua video menggunakan lagu kami dengan judul Bayar. Karena apabila ada risiko di kemudian hari sudah bukan tanggung jawab kami dari band Sukatani. Secara tiba-tiba 2 personil band Sukatani membuat video permintaan maaf pada kepolisian yang seakan-akan menyatakan kalau lagu Bayar yang banyak didukung oleh masyarakat ini adalah sesuatu yang tidak tepat dalam perspektif si penulisnya yang mungkin di awal memang meyakini apa yang dia tulis. Selain itu, vokalis band Sukatani ini tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru pengajar. Apakah ini tidak akan menjadi pertanyaan baru bagi masyarakat? Apakah ini tidak mencurigakan bagi masyarakat? Saya meragukan hal tersebut. Karena hal ini bisa saja menyebabkan masyarakat membuat dugaan-dugaan tertentu pada instansi kepolisian. Sebagai contoh, dugaan tersebut mungkin terdengar seperti ini. Wah, kayaknya Ben ini diancam deh. Soalnya aneh, kok Ben ini malah minta maaf ke kepolisian? Jelas-jelas sebab itu emang relate dengan kejadian yang nimpa aku. Karena satu hal yang harus disadari oleh kepolisian, atau mungkin para polisi sudah sadar dengan hal ini.
People love to hate. Masyarakat plus 62 memang suka untuk membenci ketidakadilan, hate the injustice. Selain itu, mereka pun bisa dibilang barbar. Apa yang saya maksud dengan barbar? Bareng-bareng main hakim sendiri. Ini bisa dilihat dari komentar-komentar mereka ke kepolisian baru-baru ini yang memenuhi media sosial. Dan apabila itu belum cukup untuk memenuhi definisi ngejudge bagi Anda, coba tanyakan pada begal-begal yang pernah memuaskan hasrat emosi masyarakat saat ketangkap. Dan komen netizen plus 62 ini jelas bukan hanya dari satu kalangan tertentu. Banyak keanekaragaman kalangan yang berbeda bersatu bersama membuat komentar yang pedas tuh kepolisian. Mau muda atau tua, mereka tetap sependapat. Dan yang paling berbahaya menurut saya adalah komen wibu pengangguran yang main HP sambil tidur-tiduran, gak mandi 2 minggu, kena penyakit doom scrolling demi melakukan investigasi penyelidikan. Karena siapa tahu mereka memiliki skill investigasi level tinggi seperti detektif Conan. Maukah Anda berurusan dengan orang-orang seperti ini? Saya pribadi masih sayang dengan kesehatan mental saya dan saya gak mau masuk rumah sakit jiwa lagi. Namun di sini yang jelas adalah mereka mencoba untuk menyatukan intuisi mereka dan memastikan kalau sikap pembiaran oknum-oknum ini bisa dikalahkan lewat algoritma YouTube, IG, dan TikTok. Saran dari saya untuk kepolisian adalah berdamailah dengan masyarakat dengan cara menyuruh si oknum-oknum untuk membuat video permintaan maaf untuk para masyarakat. Saya pun apabila harus memilih antara memihak pada masyarakat atau memihak pada kepolisian, saya lebih memilih ke Jepang. Aing di ditu hayang jadi. Tapi meskipun begitu, saya masih percaya kalau polisi baik itu ada. Tidak mungkin 100% semua pihak kepolisian melakukan hal-hal yang mencoreng reputasi polisi di mata masyarakat. Namun tetap, oknum-oknum polisi SAS yang entah berapa persen ini memang sangat mengesalkan dan merugikan masyarakat. Apakah itu masalah? Tentu saja tidak apabila bagi mereka. Namun, adakah cara untuk membuat semua polisi menjadi baik? Oh jelas, ada. Saya punya caranya. Coba mainkan GTA San Andreas di PC, lalu ketik Aezakmi. Viral, STNK mati 2 tahun kendaraan ditilang lalu disita polisi. Viral di media sosial, video polisi dikerumuni hingga disoraki oleh warga. Peristiwa berawal saat polisi menilang warga yang tidak menggunakan kaca spion dan pajak motornya mati. Namun, tak disangka aksi tilang ini justru berbalik arah. Tampak pengendara protes lantaran motor yang digunakan sang polisi itu juga ternyata tidak menggunakan spion dan telat membayar pajak. Polisi penilang tidak terima dan terjadi perdebatan sengit di antara. Ini gak ada bedanya dengan ada orang yang nampar muka lo gara-gara lu milih main game bajakan, tapi dia sendiri bikin konten main game Monster Hunter di PPSPP pakai file bajakan juga. Jadi, apakah instansi kepolisian itu jahat seperti tulisan di thumbnail video ini? Biarkan masyarakat yang mencap sesuka hatinya, karena jelas itu adalah hak mereka untuk memilih. Kepolisian pun tidak berhak mengharuskan masyarakat untuk menganggap instansi kepolisian itu baik, apalagi dengan memaksa. Masa iya masyarakat banyak jadi duta kepolisian? Nggak mungkin kan? Perilaku seperti itu jelas egois. Saya pun tidak berhak mengharuskan para viewer untuk menganggap saya orang baik. Saya sendiri Patokan masyarakat untuk menilai kepolisian jelas bisa dari apa yang masyarakat lihat dan apa yang masyarakat rasakan. Itu jelas jadi bahan putusan per individu mereka untuk menilai, mencap, dan mengetahui polisi itu seperti apa kenyataannya. Karena masyarakat pun tahu jelas dan sadar kalau kepolisian itu ada untuk memberantas kejahatan, melayani, dan membantu masyarakat. Bukan untuk mempersulit, membungkam, dan memporoti masyarakat. Nah, di sini masyarakat tinggal menilai sendiri apakah uang pajak negara yang selalu mereka bayar untuk menjadi gaji kepolisian itu worth it atau tidak. Jangan sampai masyarakat malah dipersulit dikala mereka sedang dalam kondisi tertimpa musibah. Karena 1. Doa dari orang yang teraniaya pasti cepat dikabulkan. Dan 2. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Bagaimana apabila para masyarakat yang tidak sedikit ini berjamaah mendoakan instansi kepolisian yang tidak-tidak? Dikarenakan mereka yang tidak memiliki keberdayaan untuk melawan dan tidak memiliki penolong selain Sang Pencipta. Ini bisa berabe. Tapi saya tetap percaya polisi Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik dan memperbaiki reputasi di mata masyarakat. Karena siapa tahu, saya pun kelak bisa saja membutuhkan bantuan kepolisian. Wallahu alam. Maka dari itu, thanks for watching. Minal aidin wal faizin. Have a nice day. Makasih buat yang udah subscribe karena video saya yang tentang tikus Disneyland. Maaf banget video ini lama jadinya. Setidaknya sebelum RUU Polri disahkan, sebelum itu kejadian saya akan sering gosok-gosok kepala saya pakai odol.
supaya kepala saya nggak berlubang. Buat tunjukin motor yang nggak ada TNKB semua ditahan. Yang nggak ada spion juga ditahan.